Legenda Batu Menangis. Kisah ini adalah cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Dahulu kala, di sebuah hutan jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Mereka hidup hanya berdua karena sang ayah sudah tiada. Setiap hari, ibu harus bekerja keras di ladang demi menyambung hidup. Sang ibu adalah seorang petani sayur, di mana hasil panennya dijual ke pasar. Anak perempuannya tumbuh menjadi anak gadis yang sangat cantik, namun sayang karena sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Setiap hari, anak gadis itu hanya berdandan dan tidak mau membantu ibunya untuk bekerja di ladang. Dia memang anak yang sangat malas. Setiap harinya, dia hanya menghabiskan waktunya untuk berdandan dan berbaring. Tidak jarang dia membentak ibunya dan mengambil uang hasil dari jualan sayur dengan alasan untuk mempercantik dirinya. Di suatu hari, sisir yang biasa dipakai untuk menyisir rambutnya patah. Sang anak pun kesal dan berteriak meminta ibunya untuk membelikannya sisir dan perhiasan. Namun ibu berkata bahwa dia hanya sanggup membelikan sisir dan tidak dengan perhiasan. Mendengar itu, sang anak sangat marah dan mengancam akan pergi dari rumah. Dia mengobrak-abrik sayuran ibunya yang telah dikumpulkan. Malam itu, ibu sangat sedih melihat anaknya berperilaku seperti itu. Lalu ibu mengeluarkan uang tabungannya yang selama ini disimpan sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, ibu mengajak putrinya ke pasar untuk menjual sayur dan membelikannya perhiasan yang diinginkan putrinya. Putrinya pun senang dan bergegas pergi ke pasar. Selama di perjalanan, sang anak tidak mau membantu ibunya mendorong gerobak sayur dagangan ibunya. Bahkan dia tega menaiki gerobak dagangan itu dan menyuruh ibunya mendorong gerobak sendiri. Usai menaiki bukit dan hampir tiba di pasar, putrinya pun turun dari gerobak dan berkata, "Sebaiknya kau berjalan agak menjauh dariku." "Kenapa, nak?" "Hai, sudahlah. Ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya biar aku yang membeli sendiri." Dia berkata seperti itu karena dia malu mempunyai ibu yang sudah tua dan lusuh. Ketika di pasar, ibunya berkata, "Apakah kamu sudah menemukan perhiasan yang ingin kau beli, nak?" Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia memilihkan perhiasan untukmu. "Hah? Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti ini." Mendengar perkataan putrinya, ibunya terkejut dan hanya diam sambil menahan air mata. Gadis itu pun membeli perhiasan dan sisir yang diinginkannya. Selama di pasar, putrinya tidak mau berjalan berdua, berdekatan dengan ibunya. Setelah membeli perhiasan dan sisir, mereka pun pergi pulang. Di perjalanan, mereka pun bertemu dengan beberapa pemuda. Hei Nona, kau nampak begitu cantik, berbeda dengan gadis-gadis di sekitar sini. Kalau boleh tahu, di manakah kau tinggal? Tentu saja aku cantik karena aku selalu merawat tubuhku. Melihat putrinya dikerumuni oleh beberapa pemuda, ibunya pun mendekati putrinya. "Siapa mereka, nak?" Apakah itu ibumu? "Hah? Hei,
Dengar ya, ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapaku. Dia itu hanya pembantuku. Hah? Mendengar perkataan itu, ibunya pun menangis. Dia tidak menyangka bahwa putrinya yang selama ini dibesar-besarkan dengan sepenuh hati tega berkata seperti itu. Karena tidak dapat menahan rasa sakit di dada, ibunya pun berdoa. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba tak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba. Ya Tuhan, tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan. Seketika itu, langit pun mendung dan gemuruh serta kilat mengelilingi tempat itu. Tubuh gadis itu pun menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Hah? Dan secara perlahan kakinya pun menjadi batu dan diikuti oleh sekujur tubuhnya yang berubah menjadi batu. Sang putri pun menangis dan menyesal atas perbuatannya. Maaf Bu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Aku mengaku salah karena tidak menganggapmu sebagai ibuku. Maaf Bu, maaf. Sang ibu memeluk batu tersebut dan dari batu itu mengalir air mata yang tiada hentinya hingga sampai saat ini, sehingga disebut dengan batu menangis. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungannya, like, subscribe, dan share.